Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran ketiga dari tema 2 subtema yang kedua. Semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ada berbagai cara dan usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi di Ambarawa, sebuah wilayah yang berada di sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa merupakan peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada sekutu, yaitu Belanda dan Inggris. Pertempuran ini terjadi sejak 20 Oktober hingga 15 Desember 1945. Namun pihak Indonesia baru melancarkan serangan ke pihak sekutu pada 12 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa ini diawali dari kedatangan Belanda dan sekutu ke Indonesia untuk mengurus serta melucuti tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan Belanda dan sekutu ini pada awalnya disambut dengan baik oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu Mr. Wongsonegoro. Namun pihak NICA atau Netherlands Indies Civil Administration dan pihak sekutu justru diketahui ingin kembali menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya. Hal ini ditandai dengan adanya pengibaran bendera Belanda, hingga penyerangan terhadap markas TKR yang dilakukan oleh sekutu. TKR adalah Tentara Keamanan Rakyat. Selain itu, tawanan Belanda yang dibebaskan juga diberi senjata untuk melawan rakyat Indonesia. Hal itulah yang menimbulkan insiden bersenjata yang terjadi di Magelang. Peristiwa ini ternyata menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia, namun berhasil ditenangkan oleh Presiden Soekarno. Setelah peristiwa di Magelang, tentara sekutu melarikan diri ke Ambarawa dan tentara yang ada di Ambarawa mulai melakukan pengejaran terhadap tentara sekutu. Jenderal Sudirman mulai memimpin pertempuran Ambarawa dengan strategi Supit Urang. Tentara sekutu yang sudah menyerang Ambarawa membuat TKR atau Tentara Keamanan Rakyat bekerja sama dengan tentara di wilayah lain seperti Purwokerto, Yogyakarta, Salatiga, dan Solo bergabung untuk melakukan perlawanan. Namun senjata yang digunakan oleh pasukan sekutu lebih modern, sehingga pasukan tentara Indonesia berhasil sedikit dikalahkan. Jenderal Sudirman yang mengetahui hal ini kemudian langsung menuju Ambarawa dan memimpin komando seluruh tentara keamanan rakyat dan pasukan rakyat saat itu. Dalam memimpin pasukan untuk mengalahkan pihak sekutu, Jenderal Sudirman menciptakan strategi yang bernama Supit Urang. Strategi ini dilakukan dengan gerakan pendobrakan oleh pasukan pemukul dari arah selatan dan barat ke arah timur menuju Semarang. Gerakan ini kemudian dilanjutkan dengan gerakan penjepitan dari kanan ke kiri seperti udang atau urang dalam bahasa Jawa untuk menjepit mangsa. Nantinya serangan ini akan membuat musuh terjepit di bagian luar Ambarawa ke arah Semarang dan komunikasi dengan pusat menjadi terputus. Penyerangan ini dilakukan mulai tanggal 12 Desember 1945 dan tentara sekutu berhasil dipukul mundur dari Ambarawa pada 15 Desember 1945. Peristiwa mundurnya Belanda dan sekutu dari Ambarawa saat itu menjadi peristiwa penting bagi sejarah militer Indonesia. Pertempuran Ambarawa yang dilakukan oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR bersama dengan pasukan rakyat ini penting, karena kemenangan ini menjadi kemenangan pertama institusi militer Indonesia setelah kemerdekaan.
Peristiwa pertempuran Ambarawa juga menjadi bukti kalau strategi yang disusun oleh Jenderal Sudirman berhasil membuat Belanda dan sekutu keluar dari wilayah Ambarawa. Bahkan karena hal ini membuat Sudirman yang jadinya masih berpangkat kolonel berhasil mendapatkan pangkat jenderal dari Presiden Soekarno. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Coba kalian baca bacaan mengenai pertempuran Ambarawa berikut ini. Setelah kalian membaca teks pertempuran Ambarawa, kemudian kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hiena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Selain hewan hiena yang dapat mempertahankan diri, hewan lain juga memiliki cara tersendiri agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh yang pertama adalah kamuflase yang dilakukan oleh belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua adalah mimikri yang dilakukan oleh bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Kemampuan penyesuaian diri yang dilakukan oleh bunglon tersebut dinamakan mimikri. Misalnya saat bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah autotomi yang dilakukan oleh cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat adalah kemampuan menggulungkan diri yang dilakukan oleh hewan terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan materi pada kesempatan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan kita di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.